Pasal tentang wudu. Faslun furudul wudu sittatun. Fardu wudu itu ada 6. Kalau fardu jam'u fardin. Kalau fardu lugatan an-nasibu wal lazimu. Wa syar'an alladhi yusabu 'ala fi'lihi wa yu'aqabu 'ala tarkihi. Yang pertama kali yang perlu kita pahami, yang dimaksud dengan fardu di sini sama dengan wajib ya, atau sama dengan lazim ya, wajib. Maksudnya secara syar'i yang namanya fardu itu hal yang diberi pahala apabila kita mengerjakannya dan akan disiksa apabila kita meninggalkannya. Nah, itu namanya fardu. Di dalam ibadah, maka fardu tersebut wajib kita lakukan. Jadi ada fardu atau wajib, ada sunnah. Kalau fardu wajib kita lakukan, kalau sunnah kita mendapat pahala mengerjakannya, tapi kita tinggalkan, tidak apa-apa. Kalau kamu berdosa mengerjakannya, meninggalkannya, dapat pahala. Itu salah. Apabila meninggalkannya itu karena patuh. Di dalam ibadah, semua yang fardu itu wajib dilakukan. Adapun yang sunnah tidak wajib. Itu yang perlu kita pahami. Maka di dalam wudu yang wajib, yang fardu itu cuma ada 6. Yang wajib itu ada 6 saja. Apabila yang 6 ini kita tinggal, tidak sah wudu kita. Atau yang 6 ini tidak sempurna dalam melakukannya, dalam pelaksanaannya, tidak sah wudu kita. Kalau tidak sah wudu, maka sholatnya tidak sah juga. Nah, ini yang harus kita pahami. Apa yang 6 tersebut? Yang pertamanya adalah niat. Niat secara salah pengertiannya adalah qasdu syai'in muqtarinan bil fi'l. Qasdu syai'in menginginkan akan mengerjakan sesuatu namun bersamaan dengan pelaksanaannya. Itu yang namanya niat. Maka hukum niat itu wajib dan tempatnya adalah di hati. Dan waktunya kapan? Wasaman umat awal beribadah, di awal ibadah. Illa shaum, kecuali puasa. Maka kalau puasa di malam hari. Nah, di dalam wudu ini, maka letak niat tersebut kapan? Ketika kita membasuh wajah. Ketika kita membasuh wajah, di situ kita meletakkan niat. Dan tempatnya adalah di dalam hati. Adapun lafaz itu sunnah. Walaupun kita tak baca lafaznya, kalau itu wudu bi rabbil alamin sirrul fardhanillahi ta'ala, tak jadi masalah. Yang penting ketika membasuh wajah, nah, di dalam hati kita meletakkan niat. Kita mengutarakan niat di situ. Kebanyakan orang sekarang salah. Dia baca lafaznya, tapi ketika basuhnya dia lupa. Dia basuh wajah ini tanpa ada perencanaan niat di dalam hatinya. Yang benar itu, ketika kita membasuh wajah, pertama di situ kita mengutarakan niat dalam hati. Dipahami ya? Jangan sampai salah, ini pitching penting. Begitu juga ketika sholat, lafaz niat sholat itu sunnah supaya aman, supaya kita tidak salah-salah ketika berniat. Nah, kadang-kadang kita kan mungkin dari tips aktivitas kita yang terlalu padat, kemudian masuk waktu sholat pun ketika masuk, angkat takbir, mau sholat jamaah, niat sholat subuh, kadang-kadang bisa terjadi seperti itu, maka disunahkan mengutarakan niat. Tapi niatnya itu kapan yang dinamakannya niat itu? Jika takbir Allahu Akbar dalam hati kita mengutarakan niat. Makanya subuh, subuh bahasa Indonesia. Aku kemudian melaksanakan sholat subuh. Makmum. Itu namanya niat. Nah, ini fardu wajib umumnya. Nah, kalau ada niat, berarti tidak sah ibadah kita, tidak sah sholat kita. Harus ada niat. Kemudian yang selanjutnya, nah, di sini ada disebutkan tentang niat tadi. Lafaz niat itu bagaimana? Bisa kita berniat Rabbul hadas, nawaitu
raf'il hadathi lillahi ta'ala, sudah cukup. Atau nawaitu taharati lillahi ta'ala, boleh. Aku niat bersuci karena Allah, boleh. Atau dia berniat berwudu, nawaitu wudu lillahi ta'ala, itu sudah cukup sebagai niat wudu. Tapi kalau tidak berniat, maka tidak ada pahala, tidak sah ibadahnya. Karena yang namanya niat itu tujuannya adalah membedakan antara ibadah dan perbuatan biasa. Artinya kalau sesuatu itu berbentuk ibadah, kan mesti ada niat. Tapi kalau pekerjaan biasa yang biasa kita lakukan sehari-hari, seperti mandi, makan, atau dan yang lain-lainnya, atau kita sekedar cuci muka, membersihkan muka biasa tanpa niat. Kalau kita tidak berniat, berarti itu bukan ibadah, berarti harus niat, wajib punya. Lanjutnya, kedua adalah ghusl wajhi, membasuh wajah. Nah, ini wajib membasuh wajah. Urna baina madhabati sya'ri raksi ghaliban wa akhiran lihyai. Nah, batasnya secara memanjang itu dari awal tumbuhnya rambut sampai lihyai. Lihyai itu ya. Yang ada tulang rahang bawah kita ini itu disebut dengan lihyai. Ada tulang lebar dari telinga ke telinga. Jadi jangan duduk di sini aja. Bunuh di sini tidak kena. Kalau yang namanya wajah ini lebarnya itu lebih panjang daripada panjangnya. Dari sini ke sini lebih panjang daripada sini. Harus semuanya kena. Harus menyeluruh wajah kita itu kena, mengenai daripada air. Dan kalau menghubungi usul wajhi, bersama wasya'an, baik itu kulit kita ataupun rambut atau bulu yang ada tumbuh di wajah kita. Wa yajibu yusallu nahi ila batni sya'rin khafif wal kathir illa ma kutiba min lihyatil rajul wa 'arimihi wa yakfihi muslimanya. Nah, di sini disebutkan wajah dan rambut tadi wajib kita menyampaikan ke kulit kita apabila bulu yang tumbuh tersebut tipis ataupun tebal. Tapi kalau mengenai janggut, apabila dia tebal, maka tidak wajib menyampaikannya ke kulit. Jadi dinamakan tebal itu bagaimana? Apabila janggutnya tersebut ketika kita berhadapan sama orang tersebut, umpamanya orang janggut, kalau kita berhadapan, kita nggak melihat kulit yang ada di bawah janggutnya tersebut. Maka itu sudah bisa disebut tebal. Jadi cukup di bagian luarnya aja. Kalau ada orang janggutnya tebal, cukup bagian luarnya. Tak perlu sampai dimasukkan, dikasih masa semuanya masuk. Tak perlu. Tapi kalau tipis, ya kita tipis aja. Kelihatan kulit di bawah janggut, maka itu wajib disampaikan ke kulit. Kayaknya kadang-kadang kita kalau lihat orang mungkin di tanah suci itu ada meja tebal, dia ketika duduk cuma gini-gini aja, di luarnya aja, karena memang wajibnya itu sampai di situ aja. Kalau wajib dia sampai, karena kalau sampai ini sama aja dia keras janggutnya, tebal, lalu tebal. Kemudian yang selanjutnya adalah yang ketiga, membasuh dua tangan, ghusl yadayn ma'al mirfaqain, membasuh kedua tangan sampai ke dua siku, min ru'usil asabi' ila naqul mirfaqain, dari ujung jari sampai ke atas siku. Jadi harus lebih ya, harus lebih di atas siku, jangan cuma sini, harus dilebihkan, dilebihkan. Karena
sesuatu kewajiban itu yang tidak sempurna, kita lakukan apabila dengannya, maka hal tersebut pun menjadi wajib. Anda itu wajib menjadi bahwa wajib. Jadi harus kita lebihkan supaya sempurna. Jadi kalau kita memakai baju yang kiranya ketat, sehingga kalau kita gulung itu tidak bisa sampai ke atas ini, maka bagus lepas baju, baru kita wudhu. Karena barangkali kita melihat ada orang wudhu di sini, dia tidak bisa gulung bajunya sampai sini, dia biarkan saja dia masuk sampai sini, maka itu tidak sah wudhunya. Ini akibat apa? Akibat malas belajar, antara malas belajar atau malu belajar, antara dua itu sifat yang harus kita buang. Tentang ilmu jangan kita malas, jangan kita malu. Walaupun kita sudah tua, sudah berumur, tetap harus belajar. Harus kita belajar. Banyak-banyak mengenal. Orang mati aja masih dia ditampilkan. Ya Allah. Bagi kita yang masih sehat, jangan sampai kita malas belajar. Kemudian yang keempat, mashu ra'si, mengusap kepala atau sebagian daripada kepala. Beda membasuh sama mengusap itu bagaimana? Kalau membasuh kita alirkan langsung air ke anggota wudhu kita. Tapi kalau mengusap kita cuma menyampaikan bagian yang basah ke anggota tubuh kita. Artinya mengusap itu kita basahi tangan kita usap ke kepala kita. Nah, itu namanya mengusap. Beda dengan membasuh harus kita alirkan. Mengusap sebagian daripada kepala, nah, itu juga wajib hukumnya. Kalau mengusap dua telinga, nah, itu sunnah. Yang wajib itu harus kita tahu nih, jangan sampai yang wajib kita tinggalkan, yang sunnah kita laksanakan. Kemudian kita cepat aja. Kemudian yang kelima, ghusl rijlaini ma'al ka'bayn, membasuh kedua kaki hingga mata kaki, dilebihkan untuk menyempurnakan kewajiban. Membasuh, nah, termasuk di sini yang kita bersihkan juga adalah sela-sela jarinya, lipatan-lipatan di bawah kuku, kita bersihkan, kita gosok. Walaupun kalau mazhab Imam Syafi'i itu tidak wajib menggosok, tapi kalau mazhab Abu Hanifah Malik wajib menggosok. Tapi kalau Imam Syafi'i kita alirkan aja sudah cukup. Yang penting kita yakin kaki kita itu bersih, tidak ada yang menghalangi daripada air sampai di kulit. Kita alirkan, basahkan seluruh anggota wudhu kita, maka itu sudah cukup. Kemudian yang terakhir, tertib tersusun sesuai dengan sunnah Nabi. Jangan kaki dulu, baru cuci muka, baru hambur-hambur ke wudhunya. Nah, tidak boleh, harus tertib sebagaimana sunnah Nabi SAW. Nah, yang 6 ini wajib hukumnya, kita ingat 6 aja. Wajib kita sempurnakan ketika kita berwudu. Jangan sampai ada yang tertinggal, seperti membasuh wajah harus betul-betul sempurna mengenai seluruh anggota wajah. Jangan sampai ada yang tertinggal. Umpamanya ibu-ibu pakai makeup, hilangkanlah dulu makeupnya, digosok ke alkohol, dibersihkan, baru wudhu. Karena kebanyakan makeup sekarang itu waterproof, anti air, disiram air, mentol airnya. Bersihkan dulu. Nah, ini demi kebaikan, demi keselamatan kita juga di akhirat. Jangan sampai karena makeup kita sudah dibeli mahal, malah membuat kita nanti celaka di akhirat. Alhamdulillah. Begitu juga bagi umpamanya pekerja motor roti apa, perhatikan jangan sampai. Jadi ini 6 rukun wudu
yang wajib kita ketahui. Artinya rukun ini kalau kita kerjakan maka sah sudah wudhu kita. Walaupun umpamanya ini seluruh sunnah kita tinggalkan, sunnah wudhu kita tinggalkan, rukun aja kita kerjakan, sah tak wudhu kita? Sah. Tapi sebaliknya, semua sunnah kita lakukan, tapi ada satu rukun wudhu kita tinggalkan, tidak sah wudhu kita. Nah, itu perlu yang dipahami, perlu kita pahami. Mungkin aja bisa terjadi, naudzubillah min dzalik, sekarang air kemarau panjang, air susah. Nah, ada air tapi sedikit, akhirnya apa? Berwudu dengan yang wajib saja. Cuci muka, berniat, kemudian mencuci kedua tangan, basuh kedua tangan, mengusap bagian kepala, habis itu langsung cuci kaki, sudah. Sah tak wudunya? Sah. Santainya. Ini cuma untuk supaya kita paham ya, karena banyak orang tak paham. Kenapa kendor ini tidak mengusap telinga, basuh telinga? Akhirnya disalah-salahkan orang. Padahal yang disalahkan ini tahu itu sunnah, tapi tetap untuk menambah pahala kita, menyempurnakan ibadah kita, kerjakan juga yang sunnah. Apalagi kita ini enak sekarang, bukan kayak di Palestina sana, orang susah air, tempat airnya dibom, dihancurkan. Kita enak, banyak air melimpah, alhamdulillah. Nah, jadi itu sedikit daripada pelajaran fikih yang kita baca hari ini. Walaupun sedikit, mudah-mudahan kita bisa mengingat dan mengamalkannya. Kalau bisa mengajarkan juga kepada orang terdekat kita. Dan mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis ini, Allah memberikan taufik dan hidayahnya, curahkan rahmatnya, memberikan ridhonya kepada kita semua, sehingga kita nanti terselamatkan kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.